Oke, selamat pagi. Apa kabar semuanya? Nah, Bapak harap anak didik kami semuanya sehat selalu. Oke. Nah, jangan lupa absen sudah Bapak kirim di Google Classroom, jangan diisi dan dikirimkan kepada Bapak. Oke. Kita lanjut ke materi pembelajaran kita hari ini. Nah, sebelum kita masuk ke materi atau mata pelajaran kita hari ini, anak didik kami silakan dulu buka buku pena 5A halaman 168 pada muatan PPKN. Pada materi yang kita bahas pada hari ini adalah mengenai manfaat kerjasama dalam keragaman. Oke, anak didik kami buka bukunya ya. Oke, kita masuk ke pembelajaran kita hari ini. Nah, materi pembelajaran kita hari ini masih di dalam tema 3, yaitu makanan sehat. Pada subtema 1, bagaimana tubuh mengolah makanan. Pada pembelajaran ke-6, muatan PKN, kompetensi dasar kita 34. Dari buku pena 5A halaman 168. Oke. Buka bukunya nak ya. Oke. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu siswa mampu menyebutkan pentingnya keanekaragaman dan menguraikan contoh cerita tentang arti pentingnya memahami keanekaragaman. Nah, tujuan pembelajaran kita tadi yaitu siswa mampu menyebutkan pentingnya keanekaragaman dan menguraikan contoh cerita tentang arti pentingnya memahami keanekaragaman. Nah, jadi itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Oke, bisa dipahami kan? Nah, jadi materi kita atau materi pelajaran kita hari ini yang kita bahas pada muatan PKN adalah mengenai manfaat kerjasama dalam keragaman. Manfaat kerjasama dalam keragaman. Anak didik bisa buka bukunya pada halaman 168. Oke. Nah, manfaat kerjasama dan keragaman. Nah, kita bahas satu persatu. Oke. Pertama, pengertian kerjasama. Apa itu kerjasama? Kerjasama adalah sebuah usaha yang dilakukan oleh beberapa orang atau kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Nah, kerjasama itu adalah usaha yang dilakukan oleh beberapa orang, berarti tidak satu orang atau sendiri, atau kelompok untuk mencapai tujuan bersama, berarti lebih dari satu orang. Itulah pengertian dari kerjasama, supaya ingat. Oke? Nah, kerjasama merupakan interaksi yang sangat penting bagi kehidupan manusia, karena manusia adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan. Nah, kerjasama merupakan interaksi yang sangat penting bagi kehidupan manusia, karena manusia adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan. Jadi kita manusia ini tidak bisa hidup sendiri, harus membutuhkan orang lain, harus membutuhkan orang lain, tidak bisa hidup sendiri. Jadi harus ada antara yang satu dengan yang lain supaya kita saling membutuhkan, ada hubungan timbal balik. Oke? Nah, kerjasama bisa terjadi ketika individu yang bersangkutan mempunyai kepentingan dan kesadaran yang sama untuk bekerjasama untuk mencapai tujuan dan kepentingan bersama. Jadi individu itu bisa pribadi. Nah, di mana tadi individu itu bersangkutan mempunyai kepentingan dan kesadaran yang sama untuk bekerjasama untuk mencapai tujuan dan kepentingan bersama. Nah, meskipun dia individu, tapi tujuannya masih kepentingan bersama. Oke, bisa dipahami kan? Nah, sedangkan pengertian tadi sudah Bapak jelaskan tentang pengertian kerjasama. Sedangkan pengertian keragaman adalah apa itu keragaman? Keragaman adalah suatu kondisi dalam masyarakat yang terdapat banyak perbedaan dalam berbagai bidang. Itulah pengertian dari keragaman, di mana tadi suatu kondisi dalam masyarakat yang terdapat banyak perbedaan dalam berbagai bidang. Nah, perbedaan dapat terlihat dari suku bangsa, ras, agama, keyakinan, ideologi politik, sosial budaya, dan ekonomi, dan lain-lainnya. Nah, jadi perbedaan keragaman itu dapat kita lihat dari suku bangsanya tadi, dari rasnya, agama, keyakinan, ideologi politik, sosial budaya, ekonomi, dan lain-lain. Itulah perbedaan yang dapat kita yang kita ketahui itu dapat kita jumpai khususnya di negara kita atau Indonesia. Oke? Nah, manfaat kerjasama yaitu ada 3. Pertama, dapat menumbuhkan rasa persatuan dan nasionalisme. Nah, jadi yang bersatu dan semangat nasionalisme. Yang kedua, manfaat kerjasama itu
adanya kolaborasi ide yang kreatif dan unik. Nah, maksudnya ini kolaborasi adalah tukar pikiran atau ide yang menarik atau yang kreatif dan unik untuk kerjasama. Oke, yang ketiga, kerjasama ketiga, pekerjaan menjadi lebih cepat selesai. Nah, kalau kita mengerjakan secara individu atau sendiri untuk sebuah pekerjaan, kita merasa agak lama itu selesainya. Tapi kalau kita melakukan pekerjaan dengan kelompok bersama, maka pekerjaan itu harus cepat selesai, oke? Karena kerjasama. Nah, itulah manfaat kerjasama. Nah, perhatikan. Lani dari kerjasama membuat iklan yang diberikan oleh guru. Nah, iklan berarti yang diberikan oleh guru. Meskipun mereka memiliki budaya yang beragam, tetapi mereka tetap bekerjasama dengan baik. Nah, si Lani dan Siti itu berbeda, memiliki budaya yang beragam, tetapi mereka tetap bekerjasama dengan baik demi tujuan bersama. Oke. Salah satu bentuk kerjasama dan keberagaman adalah kerja kelompok. Nah, mungkin adik-adik kami sudah pernah dilakukan di sekolah bersama teman-temannya kerja kelompok atau yang diberikan tugas oleh guru untuk diskusi bersama dengan kerjakan bersama dengan tujuan bersama juga. Oke. Itulah dia. Nah, beberapa manfaat kerja kelompok ada 3. Ini beberapa manfaat kerja kelompok. Tadi manfaat kerjasama, sekarang manfaat kerja kelompok ada 3. Yang pertama, pemersatu budaya yang beragam. Nah, di Indonesia banyak budaya dan beragam. Yang kedua, manfaat kerja kelompok adalah pekerjaan menjadi lebih ringan dan cepat selesai. Nah, kalau kita mengerjakan secara bersama atau kelompok, maka pekerjaan itu harus ringan dan cepat selesai. Oke. Yang ketiga, manfaat kerja kelompok itu dapat bertukar pikiran antar anggota kelompok. Nah, kalau kita sendiri mengerjakannya, kita tidak bisa sharing atau bertukar pikiran sama orang lain. Tapi sedangkan kalau kita bersama kelompok, kita bisa memberikan ide atau pendapat atau bertukar pikiran bersama anggota kelompok supaya ada hasil atau kesimpulan. Nah, itulah beberapa manfaat kerja kelompok. Nah, jadi materi pembelajaran kita yang kita bahas sampai di sini dulu mengenai tadi manfaat kerjasama dan keragaman. Ada tadi pengertian kerjasama, pengertian keragaman, dan juga manfaat kerjasama dan juga manfaat kerja kelompok. Nah, sekian dulu materi pembelajaran kita PKN hari ini. Nah, nanti akan Bapak kirimkan tugas di Google Classroom. Jangan lupa dikerjakan, oke? Sampai jumpa. Shalom. Terima kasih.